Oke, kembali lagi bersama gue Pipin Yoga Arya Pratama di acara Ngobras, Ngobrol Santuy. Drop it. Oke, kali ini gue bawa topik yang lagi marak dibicarakan di media sosial yang kayaknya tuh harus dibahas sama kita gitu. Dan kali ini gue nggak pengen ngebahas dari satu sudut pandang aja, gue pengen ngebahas sama teman gue yang udah lama nggak pernah ketemu dari beberapa bulan lalu atau tahun dari SMK, yaitu perkenalkan. Halo semuanya, nama gue Romja, gue teman Pipin dari SMK. Oke, lu kuliah di mana, Rom? Nggak pindah, masih sama. Oh, masih sama Iya. di ISI. Iya, gue masih Oh, di iya. Institut Seni Indonesia. Oh iya. Nah, for information, ISI itu nggak cuma di Jogja doang ya, tapi ada di Solo gitu. Jadi gue isinya ISI Solo. Iya, ISI Solo itu ya pinggiran Solo yang kalau misalnya ditanyain kuliah di mana Mas? Di Solo. Oh, UNS ya gitu. Jadi kita cuma bisa jawab iya. Setahu gue tuh ISI Solo tuh namanya bukan ISI Solo kan, ISI Surakarta ya? Iya, ISI Surakarta. ISI Surakarta. Cuman, ya ada sejarah di baliknya lah, bisa disebut Solo. Oh, oke. Apa perlu gue bahas? Ini bisa 2 hari nih buat isi. Enggak perlu. Oh iya. Gimana kabar, Rom? Sejauh ini masih baik ya. Cuma kalau kesehatan juga insya Allah baik. Insya Tuhan. Alhamdulillah. Pokoknya kali ini, pokoknya dengan pandemi kali ini lu pokoknya harus jaga kesehatan segala macam. Siap. Iya. Lu baik banget perhatian banget sama gue. Oh iya, selalu dong. Udah macem-macem nih. Lu gimana kuliah lancar? Lancar. Alhamdulillah. Jadi gue kuliah alhamdulillah lancar. Cuman ya ada lah kayak biasa lah permasalahan mahasiswa kayak tugas sering ngaret segala macam kayak gitu sih. Nah. Kampus lu yang masih di seberang kali itu? Iya. Kampus gue di ya lu pernah gue ajak main kan ke sana kan. Yang pohonnya cuma satu. Ya pokoknya udah lupain. Oke. Apa nih? Ada apa tiba-tiba gue dipanggil ke sini? Gue lagi pengen ngebahas yang marak di media sosial tentang pelecehan seksual. Oh, gue kira bayinya Lesti. Apa sih gila? Wah, enggak. Okay. Itu urusan orang luar lah. Kita ngebahas yang sosok penting aja ini. Okay. Oh iya, lu pernah denger gak sih? Lu pernah ngeliat nggak kalau di media sosial tuh lagi banyak banget kasus pelecehan seksual? Kayak biasanya itu di Twitter. Ya. Nah, di thread ya. Ya di tweet kan. Nah, gue pernah denger, gue pernah baca di tweet tuh kalau nggak salah ada di Solo. Lu pernah denger gak? Maksudnya lu pernah ngeliat gak di situ? Iya. Pernah. Ya pernah. Itu di kampus apa sih kalau lu tahu? Kayaknya hampir di semua kampus Solo ada ya. Emang ya? Sampai ada yang dibunuh kan? Kalau itu karena senioritas sih. Oh, senioritas. Oh, oke. Nah, menurut lu nih, kenapa marak banget kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan, salah satunya di universitas? Oke. Kenapa? Karena menurut gua sekarang itu apa ya? Punya platform yang buat ngungkapin gitu loh. Punya yang gua resahnya apa, gua punya kejadian-kejadian apa, dan itu tuh gue bisa numpahin di platform itu dan ternyata responnya baik gitu. Iya. Nah dari respon baik itu tuh banyak banget orang tuh berharap gue pengen lo di respon baik juga gitu. Makanya satu persatu tuh kasus-kasus yang kayak gitu tuh mulai keungkap gitu loh. Ya mungkin kasus itu udah keungkap di lingkungan sekitarnya aja gitu, tapi nggak ke publik gitu. Jadi cuman di circle-nya dia doang. Dan untungnya tuh kasus yang diungkap tuh juga dapat respon baik dari netizen ya. Jadi apa ya? Kayak ada sisi positifnya, bisa dibantu ke publik gitu, bisa direspon sama pihak berwajib atau segala macam gitu kan. Ya. Meskipun nggak semua sih ya. Iya, meskipun. Ya cuman sebenarnya ya ada sedikit harapan lah buat gua udah ceritain itu, dan ya sedikit ada harapan buat ditolong. Iya, oke. Terus tanggapan lu tentang pelecehan seksual itu gimana? Maksudnya lu sebagai mahasiswa dan yang ngelakuin tuh mahasiswa sendiri gitu. Oke. Tanggapan gue apa ya? Ya gue heran aja sih, maksud gue sebenarnya di sini bisa dikatakan gue heran itu gimana? Herannya kenapa masih bisa gitu loh untuk ngelakuin itu gitu kan. Terus juga apakah dia tahu gitu, lu tau gak sih kalau misalnya itu tuh udah ngelanggar norma gitu. Iya.
Ini khusus untuk yang pelakunya ya, Pelaku. gitu. Dan kalau misalnya untuk yang korbannya, apakah lu saat di itu ada reaksi sendiri apa enggak gitu, atau emang lu cuman iya freeze gitu aja, lu nggak tahu harus apa gitu. Itu ada beberapa pertanyaan gue sih gitu. Terus ya masih heran aja gitu kenapa masih bisa terjadi gitu. Itu sih paling. Dan yang bikin gue kaget lagi adalah orang-orang yang, maksudnya kan kita kan di lingkungan pendidikan ya, Iya. di lingkungan intelektual lah. Iya, intelektual. Apalagi kebanyakan pelakunya itu tuh orang-orang Organisasi? Iya. Ha. Aktivis kampus. Oh iya, aktivis. kampus gitu. Itu apa lu nggak lupa gitu? Lu lupa sama sumpah lu gitu loh. Bisa dibilang kayak gitu dia manfaatin jabatan nggak sih? Maksudnya kayak gue punya jabatan di sini jadi kayak lebih gampang maksudnya lebih gampang rangkul cewek atau kayak gimana gitu. Kalau bisa jadi nggak? Bisa jadi, tapi nggak semua. Gitu. Kalau misalkan yang gue kayak expert tadi. Kalau studi kasus gue tuh dia tuh lebih ke karena lebih gunain tampangnya dia lebih gunain kekayaannya dia gitu loh. Kalau misalnya di jabatan masih sedikit lah, nggak semua. Oh iya BTW lu di kampus lu jadi apa sih? Gue jadi mahasiswa. Mahasiswa nggak mungkin. Gue jadi mahasiswa. Jujur. Kupu-kupu. Enggak. Jujur. Lu jadi di sana jadi ketua apa? Ketua himpunan. Himpunan prodi. Oke. Udah dimisioner tapi on the way. Ya tapi belum kan, untuk saat ini belum sertijab kan. Ya. Oke. Ngeri nih Mas Romja jadinya. Nah, dengan banyaknya kasus di kampus kayak tadi itu, menurut lu menjadi tidak aman gak sih bukan dunia pendidikan, maksudnya tempat pendidikan itu? Menurut gua masih aman gitu loh, karena kan oke lah, kejadian itu tetap berjalan gitu, tetap ada, pelakunya pun tetap ada gitu. Cuman nggak bisa memukul rata itu nggak aman gitu loh. Tapi mungkin bisa terjadi kan untuk mungkin semua bisa orang. terjadi buat semua orang gitu loh, buat nggak mandang gendernya Iya, apa ya. yang penting kita dari kitanya hati-hati atau gitu. Mau cewek atau cowok itu bisa aja jadi apa namanya, jadi korban lah. Gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan aman apa enggaknya, menurut gua masih aman gitu loh. Kalau misalkan gua ngeliat dari lingkungan gua, untungnya ada kasus itu ada. Cuman ya dia akan dijatuhin gitu loh, enggak yang didukung. Itu kalau dari lu tuh maksudnya di kampus lu apa gimana? Di prodi gua deh. Oh, prodi lu? Secara lingkup kecil ya, di prodi gua gitu. Itu ada pelaku itu tuh ada gitu loh. Cuman ya dia yang akan dijudge gitu loh. Dia jadi kayak dimusuhin atau gimana gitu? Iya, dihakimin lah. Oh, oke. Gitu, dan sisanya ya kita ngedukung satu sama lain gitu, kita ngejaga satu sama lain gitu. Harapan lu sendiri untuk perguruan tinggi ke depannya gimana? Maksudnya biar kampus tuh aman gitu. Maksudnya kayaknya tuh peraturan-peraturan yang udah ada tuh tetap aja bisa dijebol sama mahasiswa sendiri gitu. Maksudnya bisa dilanggar gitu. Oke. Kalau misalnya lihat lagi kan sekarang itu kan dari gue pribadi sih, gue ngerasa mahasiswa itu udah pinter lah. Kayak maksudnya ya apapun bisa dilakuin gitu loh, dan bisa dinormalisasikan. Iya. Apa ya, harus ada regulasi yang jelas sih, maksudnya ya batasannya seperti apa, harus kayak gimana, sanksinya apa, itu harus jelas gitu loh. Terus dan apalagi kan ada contoh kasus lagi kan yang di kampus ternyata dia harus dibungkam gitu loh, dia harus dia harus berdamai, kalau enggak nanti nggak bisa ikut di DO, terus nggak bisa ikut wisuda lah, dan ya segala jenis gitu. Itu kan ya kampusnya bermasalah kalau kayak gitu kan ya. Jadi kayak kampusnya tuh maksudnya nggak adil untuk korban gitu. Ya sebenarnya yang gak usah jaga nama baik kampus lah gitu loh, maksudnya itu ya kita dapat hak yang sama di situ gitu loh. Jadi kayak seimbang, adil lah ya. Iya, ya kita sama-sama pengen reputasi kita baik, cuman ya tetap mikirin korban juga. Sama-sama harus dipikirin. Gitu ya, gue pengen ada tindak lebih lanjut sih. Tindak lebih lanjutnya ya yang paten gitu loh, nggak yang oke akan kami proses tunggu beberapa waktu ke depan, tapi ternyata orang itu masih ada, nggak diapa-apain, cuman ya itu ada sanksi sosial, sanksi sosial, tapi ya kalau misalnya tahu cuma di beberapa orang doang kan kayak. Berarti ngomong kayak gitu biasanya untuk media doang ya, depan media. Oh iya. Nah, menurut lu apakah pemerintah tuh wajib turun tangan nggak? Wajib. Sebenarnya kalau misalnya hal kayak gitu kita nggak bisa terus-terusan ya bergantung sama pemerintah. Iya. Karena kan ya pemerintah itu kan ya ngurusin banyak. Ya itu mah pasti gitu. Ya pemerintah kan mereka lihat kasusnya seperti apa, mereka langkahnya apa gitu kan. Gitu kan. Tapi kan kita
ya nggak bisa ngarepin manusia lah intinya gitu kan. Iya. Ya kita harus ada langkah sendiri gitu loh, harus ada aksi Contohnya? sendiri. Contohnya ya kalau misalkan emang lu nggak mau jadi korban pelecehan seksual, jangan jadi pelakunya. Oh iya. Itu salah satu contohnya sih gitu loh menurut gua. Contoh kecilnya kayak gini sih, menurut gua kayak catcalling dari situ aja sih. Itu menurut gua udah kayak ngerendahin perempuan sih. Terus kayak gua pernah ngeliat tuh di jalan kayak ada nih cewek jalan sendiri gitu kayak disiulin segala macam. Hai cewek, ditegur-tegur kayak gitu. Ini kita lagi bahas sudut pandang laki ya. Iya. Gua juga menurut gua nggak perlu lah lu lagi nongkrong terus kayak gila tuh gede banget. Oh iya. Menurut gue itu juga lu udah keluar batasan gitu loh. Kan apa ya, kalau perempuan juga nggak selalu minta kayak gitu. Kadang orang yang punya besar itu, maaf dalam tanda kutip maaf, itu tuh kadang nggak mau nerima itu, kayak kok gara-gara ini gue digituin ya, kok gara-gara ini kok gue disiul-siulin ya, diledekin gitu. Banyak kan kayak gitu. Makanya ini kalau sudut pandang laki-laki kan. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang cewek pun juga kayak cewek pun juga sering kayak gitu loh. Iya, dengan memamerkan ininya. Iya, dan dia pun juga pernah berperilaku yang kayak yang tadi kayak laki-laki tadi kayak dia tuh laki gini ya gitu. Oh. Laki kan kalau misalnya itu kan biasanya kan cewek kan laki itu kan biasanya kan lebih diperhatiinnya kayak dia gede ya gitu. Karena kan suka gimana kita kan nggak kontrol kadang nyeplak atau apa gitu. Iya. Pakaian iya, enggak sorry sebenarnya bukan dari pakaian juga sih, tapi kayak emang pemikiran cowok, otaknya aja tergantung orangnya. Walaupun kita ngelihat mau pakai pakaian apapun, misal contoh di Bali pakai bikini gitu, kalau kita pemikiran jernih ya nggak bakal kepancing juga gitu menurut gua gitu. Sama apa ya? Ya emang dari asal mulai dari pemikiran orangnya sendiri sih, kayak lu anggap itu seperti apa gitu. Ya mau itu pertama kalinya ngeliat orang kayak gitu kayak atau jarang atau apa ya tetap aja ya lu tahu batasan lah gitu loh. Sekarang ya orang ya wajar men, gue laki gitu kan ya, gue mikir kayak gitu wajar dong. Kalau misalnya gue mikir kayak gitu, kadang pewajaran itu tuh yang malah jadi musuh. Kata wajarnya ya terus juga kalau misalnya lu ngomong wajar men laki bisa ngeliat kayak gitu mikir kayak gitu, ya dia juga wajar dong kalau marah. Nah menurut lu sendiri perlu nggak edukasi di lingkungan kampus itu? Karena menurut gua edukasi di lingkungan kampus tuh kayak masih kurang nggak sih? Maksudnya dari dosen juga kadang nggak terlalu ngebahas kayak gimana, terus peraturan juga masih belum jelas kan menurut kata lu tadi. Perlu nggak ada edukasi? Ini edukasi tentang seksual? Iya, tentang seksual. Nah kan dari SD sampai SMK kan kita nggak dapat tuh pendidikan seksual dari orang tua, dari guru. Nah sekarang di universitas, di kampus perlu nggak? Tentang bahayanya seksual itu, maksudnya ya itu. Oke, kalau misalnya bahas seksual itu kan banyak ya. Kita persempit aja tentang kejadian yang ada deh. Ada tentang pelecehan seksual yang ada gitu loh. Menurut gua untuk saat ini perlu sih gitu loh. Perlu banget, apalagi ya harusnya gitu. Dengan lu pertama kali ya misalkan kita ambil contohnya di event penyambutan mahasiswa baru gitu loh, itu pun bisa gitu diselapkan untuk ada edukasi tentang seksual gitu loh, enggak yang cuma kenalin kampus tuh kayak gini loh, kelebihan kita kayak gini loh, kayak kita itu it's a bullshit gitu loh, kayak basi banget gitu kan. Lu main kayak gitu juga kita nggak bisa pakai semua gitu kan, tapi kan tahan, ada ambulan lewat, kita dengerin dulu. Tapi kan kita kan juga perlu ada edukasi yang nggak kalah pentingnya gitu loh. Itu perlu banget gitu menurut gua, tapi rada telat sebenarnya karena udah masuk dunia kuliah duluan gitu. Sedangkan di umur anak-anak yang sekarang itu kan kayak gue udah nggak mau diatur gitu loh. Apalagi kan ada kalimat yang kuliah itu ya lu waktunya nyari jati diri gitu kan. Lu nentuin diri lu sendiri, lu mau langkah kemana gitu kan. Menurut gue udah lumayan telat sih. Berarti kalau menurut lu dari kapan, usia kapan? Pendidikan seksual itu dari kecil. Dari sebelum sekolah. Berarti kalau sebelum sekolah berarti sama orang tua? Iya. Kalau sama orang tua dulu kan mungkin ada beberapa ngerasain kayak kamu nggak boleh dipegang ininya gitu kan ya, kamu nggak boleh pegang ini, kamu nggak boleh kayak gitu kan ya. Kalau orang tua gue gitu dulu, kamu nggak boleh pegang ininya ya, gitu, kamu nggak boleh pegang ini gitu. Terus pas di SD pun kan
kita cuma diajarin bagaimana produksi itu terjadi gitu kan ya, gimana cara sel telur dan sel sperma bersatu gitu kan ya, tapi kan Oke, sorry ya tadi memorinya kepenuhan jadi harus di-cut. Oke. Lanjut tadi nyampe mana di ini ya, nyampe edukasi ya? Yep. Nah, berarti menurut lu penting edukasi itu dari mana? Maksudnya dari usia dini? Dari pas masih kecil gitu. Pas masih kecil sama orang tua berarti ya? Iya. Karena kan ya sama orang tua itu kan biasanya kan kasih tahu gitu. Yang mana kita nggak boleh dipegang di daerah sini nih gitu kan ya. Yang cewek nggak boleh dari sini, laki nggak boleh dari sini gitu. Itu kan kasih tahu gitu. Itu perlu sih. Terus yang laki kamu nggak boleh megang ini ya, ini nggak boleh gitu. Itu perlu. Nah kalau misalnya itu kan tadi kan di usia anak ya, masih kecil gitu pas di orang tua. Terus pas udah di SD itu kan, iya SD itu kan diajarinnya cara reproduksi gitu kan ya. Iya. Yang kalau kata orang tua zaman dulu tuh ini pelajaran mama SMP loh, kok udah di SD gitu kan ya. Cepet banget gitu ya, gimana caranya ya kita diajarin gimana cara sel telur sama sperma bertemu gitu kan, enggak yang diajarin kamu tuh boleh kayak gini loh gitu loh, kamu batasan kamu kayak gini gitu loh, kalau sama-sama lawan jenis tuh kayak gini gitu. Itu perlu di apa ya, diedukasi lebih lanjut lah, di remind terus, disuntik terus gitu loh, karena kan apa ya kayak gitu kan dari apa ya, dari pemikiran karena ya sebenarnya pemikirannya kotor ya udah kotor gitu. Iya, studi kasus sekarang deh, banyak kan juga pelaku kayak gitu orang-orang yang lingkungan yang beragama gitu kan ya. Iya. Ya, yang menganggap agamanya mayoritas di sini gitu kan, malah ya berperilaku seperti itu gitu loh. Bahkan gak jarang juga pelakunya itu tuh yang pendidikannya yang beragama gitu. Berarti kayak gampangannya yang dianggap benar tuh belum tentu benar, yang dianggap salah ya benar. Yang dianggap salah belum tentu salah gitu. Ya kalau kata orang-orang zaman sekarang tuh don't judge book by cover. Iya. Basi banget tapi ya itu perlu banget sih, perlu dipakai gitu loh. Itu yang lu maksud tadi agama tuh yang di pondok? Ya kurang lebih begitu. Emang Anda pelaku marah Anda? Ya nggak di pondok doang sih, ya di sekolah-sekolah. Oh iya, yang waktu itu di Jakarta yang di JIS itu ya? Di JIS kan itu internasional ya? Iya. Sekelas Jakarta International School. Iya, sekelas lu yang di kampung kayak gini juga masih berjalan kali ya. Terus lanjut pembahasan tadi, maksudnya ada nggak yang pengen lu sampaikan untuk pelaku itu? Kayak pemikiran Anda tuh jangan begitu gitu. Oke. Ada sih, maksud gimana ya? Kalau misalnya pemikiran itu kan emang udah naluri dari diri lo gitu ya. Cuma kan otaknya aja ya. Iya, apa yang mau lo lakuin itu kan bisa direm dari diri lo juga gitu kan ya. Oke lah lo ngeliat itu cewek seksi gitu kan ya. Ya udah cukup lo disimpan aja. Ya kayak mengagumi ya. It's okay, tapi jangan lo ungkapin gitu. Apalagi belum kenal. Iya, itu kan ya udah. Lu siapa? Gua gak kenal lu kok kayak gitu. Bahkan yang udah teman deket pun juga masih ada batasan gitu kan. Itu ya perlu ngerem lah gitu loh. Kalau misalnya sekarang kayak semenjak lu tahu tentang kasus kayak gini lu jadi nganggap semua itu pelecehan ya gitu. Iya. Apa ya, gimana ya, kalau misalnya kayak gitu berarti lu udah kelewatan gitu loh. Kayak ngeremehin gak sih? Udah ngeremehin banget, apalagi ya yang tadi orang-orang yang menjudigi agamanya gitu loh, yang salah dikit udah ngucap agamanya gitu kan ya, kalimat penjunjung agamanya gitu kan. Itu kayak itu nggak perlu bawa agama di kesalahan lu lah di saat kayak gitu. Kalau misalnya lu maaf dan menyesali perbuatan lu, oke lu bawa agama nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu bawa agama untuk membela diri lu yang lu salah, itu nggak perlu lah. Gitu. Emang menurut gua kalau udah ngebawa agama tuh emang susah gitu. Susah banget. Nggak semuanya bisa terima agama lu. Iya. Gampangannya kayak gua ngebahas dia gitu, ya susah gitu. Nggak bisa gini emang udah. Itu tukang bangunan keren. Kok gitu sih, kagak gituin. Jok sedikit aja. Oke. Nah, kalau kan kita udah ngebahas dari sisi luar nih, maksudnya dari kasus-kasus di luar gitu. Dari lu sendiri, lu pernah kejadian dilecehin nggak, maksudnya? Dilecehin? Iya, maksudnya ya lu pernah disentuh atau apa atau mau pernah dicium Oke. Kayak tiba-tiba lu orang nggak kenal nyium lu muah gitu kayak. Oke. Paham. Kalau misalnya kayak gitu, gimana ya?
Kalau gue di sini nganggapnya ada batasannya gitu loh. Iya. Maksudnya gue ngeliat momennya, gue ngeliat orang itu siapa, gue ngeliat yang dilakuin itu apa gitu loh. Kalau misalkan lagi acara terus gue dipeluk sama dia terus habis itu ya itu it's okay gitu lah. Dan orangnya itu kenal sama lu. Ya gitu. Ya kenal apa enggaknya it's okay gitu intinya. Oke, ini momentumnya karena mengapresiasi gitu. Iya. It's okay gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba terus pakai kalimat penggoda itu pernah gitu. Kayak gimana tuh kalimat penggoda? Gak. Gak apa-apa, lu mau ngomong kasar gak apa, ntar tinggal dikit. Ya oke. Ya Kak, gimana ya? Jadi itu waktu itu gua apa ya, soal lagi gabut lah, gua lagi ngurusin acara gitu. Iya, oke. Ada di tingkat gua. Dia nepok bagian belakang gua. Bagian belakang. Iya. Iya. Dia nepok pantat gua terus terus habis itu dia bilang mau ke hotel nggak gitu. Sorry, ini cewek atau cowok? Cowok. Gitu. Wow. Terus habis cowok. Itu hal yang biasa sih kalau misalnya di kampus gue. Oke. Cuman kalau misalnya masuk lu apa kayak gitu. Terus gue situ ya mungkin gue cuma bisa reaksi kayak orang-orang yang saat dilakukan begitu gitu. Iya. Kan. Apa sih gitu atau gimana? Gitu. Iya. Cuma ya dia anggapnya kayak bercanda lah gitu ya. Cuma kan ya, nah itu yang bahaya sebenarnya kalau misalnya menurut gue, karena kata bercandanya itu. Iya. Apalagi kan laki kan itu kan kayak menormalisasi semuanya gitu. Kan. Itu kayak apa sih gitu loh. Risih gak lu kayak gitu? Risih lah gitu. Apalagi lu adik tingkat gitu kan, lu baru pertama kali ketemu gitu. dan itu yang ngelakuin cowok. Kayak gue gak tahu ya, kalau misalnya inget zaman dulu SMP, SD, SMP, SMA ya ada aja kejadian gitu. Cuman ya menurut gue karena gue gak tahu tentang edukasi kayak gitu ya. Biasa aja. Iya. Nganggepnya udah gitu. Oh nggak sengaja kali gitu kan ya. Dan emang lagi riuh aja waktu itu gitu. Iya. Nah kan kalau yang dari cerita lo tadi kan dari laki nih. Coba kalau dari cewek ada nggak? Maksudnya lo pernah tahu kasus atau gimana gitu? Atau lo pernah ngalamin gitu dari cewek? Kalau misalkan dari cewek itu gua nggak pernah ngalamin secara nyata gitu ya. Iya. Nggak yang kayak ya sampai berbilang gimana itu enggak gitu. Cuman ya apa ya? Cuman tahu aja kalau misalnya cewek itu juga bisa berbuat kayak gitu loh. Oh ada ya? Ada. Temen gua juga sempat gue pernah deh. Oh ada nih, cerita nih, ayo. Oke. Gue ada nih, gue baru ingat. Jadi ini di dunia kuliah juga. Di mana nih? Maksudnya tempat kejadian itu di kampus atau di kosan? Di kosan. Oke, jadi dia tuh dibilang deket, mungkin dulu kita sempat deket ya, deket sebagai teman gitu. Iya. Cuman ya apa ya, nggak bisa menormalisasikan semuanya gitu loh menurut gue ya. Apalagi di kosan gitu kan berdua. Kayak gue kan pernah tahu deh. Hal yang bahaya gitu ya. Iya. Bahkan lu laki berdua dalam kosan kamar rapat pun juga kayak apa nih bisa digituin gitu kan ya. Apalagi ini kan cewek-cowok gitu kan ya. Jadi dia tiba-tiba datang ke kosan gua lagi ngerjain tugas, posisinya hujan. Iya. Oh, wow, enak nih. Hujan. Masuk gitu loh, masuk terus langsung ya tutup pintu. Dia langsung meluk gua dari belakang gitu ya. Gua kaget masuk, siapa gitu kan. Ya. Terus ya udah dengan inisiatif dia langsung tutup pintu gitu loh. Tapi sorry. Tapi udah sampai atau belum? Meluk dia. Meluk. Cuma meluk aja gitu. Ya. Kayak risih pasti ya. Tiba-tiba gitu loh. Gimana ya kalau misalkan gue ingat lu temen gue mungkin bisa aja kelewatan gitu ya, apalagi kan ya gak gue ngenam sama teman gitu kan. Gue geli sama teman sendiri gitu kan. Terus ya udah gitu ya. Gue saat itu negor dia gitu ya, maksudnya jangan kayak gitu, nggak sopan gitu ya, maksudnya ini kosan lo gitu, nggak tahu orang gimana gitu kan ya. Terus takutnya ada teman yang ini kan ntar minta join. Oh enggak ya? Oh enggak. Bisa jadi apalagi dia dengan santai bilang nggak apa-apa, pintunya kan ditutup gitu loh, kayak oh udah sempet bilang gitu. Dia bisa bilang kayak gitu terus kayak wah itu udah pasti. Berarti udah ada niatan ya, maksudnya dalam kayak mungkin kalau misalkan untuk niatan berhubungan gitu ya nggak kali ya, nggak tahu sih. Iya nggak tahu sih. Ya gimana ya, mungkin selayaknya teman lama gak ketemu terus dia cuma pengen pelukan doang gitu kayak gitu, cuma tapi kan nggak sih. Iya gue tahu. Gue baru tahu tuh, maksudnya cewek yang ada gitu biasanya kan pelakunya tuh dari cowok kan kebanyakan. Oke.
Itu first time sih gue untuk cewek. Nah harapan lu sendiri nih untuk pelecehan seksual nih kedepannya gimana, maksudnya pengennya kayak gimana nih untuk si korban, untuk si pelaku, kayak gimana? Oke. Kalau menurut gue, yang pertama itu harus apa ya? Karena Indonesia itu kata negara hukum dan warga itu selalu menjunjung tinggi peraturannya aja nggak dijelasin kok, peraturannya aja nggak dipatuhin gitu ya. Iya, karena gue pernah dengar, maksudnya kalau undang-undang tuh emang katanya sih kayak gitu. Jadi undang-undang udah disain ya lu warganya emang dipikirnya tuh udah tahu gitu, padahal kan belum gitu. Iya benar. Harapan gue sih yang pasti pertama tuh ada hukumnya dulu gitu yang jelas gitu. Batasannya kayak gimana, sanksinya apa, hukumnya kayak gimana tuh harus ada gitu. Terus kedua, terus selanjutnya lagi dari setiap individunya ya, emang pemikirannya, karena kita nggak bisa mengedukasi satu orang per orang gitu ya. Kenapa lo harus ngelakuin hal jahat sih? Iya, lu bayangin aja gitu, itu diri lu sendiri yang digituin. Atau enggak misal yang pelakunya cowok, adek lu sendiri misal udah punya adek gitu kan. Iya. Bisa kayak gitu, atau ya lu coba aja lu bayangin lu ganti posisi gitu, lu jadi cewek dan lu digituin. Oh gitu. iya bisa sih, bisa. Apalagi dia dengan mudahnya bilang, "Iya, kita juga lu ngerasain enak kan," gitu kayak, itu enggak men. Belum gitu ya. belum tentu nyaman. Enggak anjir gitu. Belum tentu. Enggak bisa kayak gitu lah gitu loh. Ya, lu yang pacaran tuh masih bisa dibilang pelecehan gitu loh. Iya. Kan apalagi lu nggak dikenal gitu. Itu gua, dan buat para korban sih jangan takut buat speak up sih gitu loh. Ya lu udah punya banyak wilayah lah, punya banyak platform gitu loh. Kalau misalnya lu nggak bisa di sosial media, lu bisa dari satu ke satu gitu loh. Lu nggak punya bukti, sebenarnya lu punya sanksi. Dan kan sebenarnya juga udah mulai gampang juga sih yang untuk Komnas Perempuan aduan kan. Oh ya, apalagi kan kalau misalnya di dunia pendidikan mau ada satgas gitu. Iya, bakal ada gitu. satgas. Sama ini, lu setuju nggak? Terakhir, setuju nggak untuk RUU PKS? Setuju. Dari awal dia muncul dan ada isu-isu itu gue setuju sih. Tapi belum diselesain ya? Emang. Mungkin bukan prioritas. Oh, iya. Kita harus menjaga kalimatnya. Begitu. Ya oke. Segitu aja mungkin. Thank you Rom udah mampir di acara Ngobras. Siap, Ngobras Jahit. Oke. Beda dong. Ya pokoknya sehat-sehat buat lu. Thank you. Lancar kuliahnya segala macem. Gak ada yang ngulang, amin. Jangan lupa main crazy. Oke. Nanti wisuda gue main dulu. Ya thank you Rom. Oke, siap. Thank you juga. Ya. Oke. Oke. Jangan lupa nonton video selanjutnya di Ngobras. Ngobrol santuy.